Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja HKBP Pekanbaru menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-7 setelah Trinitatis 3 Agustus 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya! 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau memberitakan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi.
Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita pada minggu hari ini, dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyembah nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyesakkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri.
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kor PSG Kantate.
Kita dengarkan pujian kor dari HKBP Sibaruang. Shalom. Sejenak kita dengarkan warta pada minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 3 Agustus 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Yang pertama, jemaat baru. Mulai minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Sunanda Naibaho, Ibu Agnes Anggela Magdalena Boru Simanjuntak beserta 1 orang anak. Pindah dari HKBP Jalan Pelajar, Resort Jalan Pelajar, Pelajar Distrik 10 Medan, Aceh. Alamat Perum Citralen Blok A nomor Perum Citralen Blok A5 nomor 15
sektor Arengka Indah. Yang kedua, Sir Eka Frans Gultom, Ibu Tumiur Evelina Boru Silitonga beserta 2 orang anak pindah dari HKBP Rumbai Resort Rumbai, alamat Perumpanel House Blok H 8, sektor pesisir Rumbai. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 telah meninggal dunia Ibu Berlian Boru Gultom Oppu Abram, umur 72 tahun, alamat Jalan Sidomulyo 2 nomor 19, sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 masuk pukul 9 WIB diadakan ibadah di rumah duka yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Las Mario Sinaga, Korina Padang Bulan dan Korina Labu Baru yang mengikuti ibadah. Diharapkan semua jemaat sektor Padang Bulan 2 untuk mengikuti ibadah tersebut. Suara koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 yang berkhotbah pada ibadah pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB, Amang Pendeta Gorat Siahaan STH, pimpinan HKBP Sibaruang. Yang kedua, pemeliharaan atau pembangunan prasarana Huria. Minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 kita akan mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan atau pembangunan prasarana Huria melalui amplop khusus, diharapkan dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang ketiga, tamu Huria. Minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 gereja kita kedatangan tamu Huria dari HKBP Sibaruang, Resort Mandailing, Natal, Distrik 1, Tabaksel, Sumbar. Dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan HKBP Sibaruang, Resort Mandailing Natal, Distrik 1, Tabaksel, Sumbar. Mereka membawa bazar berupa gula merah, dodol, daging panggang, dan kaos sablon. Gereja mengharapkan partisipasi jemaat untuk memberi bantuan dalam mendukung pembangunan rumah dinas tersebut. Yang keempat, belajar CD tahun ajaran 2025-2026. Minggu hari ini tanggal 3 Agustus 2025 dimulai belajar CD masuk pukul 14 WIB bertempat di gedung Eksaudi. Yang kelima, ibadah bulanan persekutuan paropuan Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 diadakan ibadah bulan persekutuan paropuan Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Rajawali, Resort Rajawali, masuk pukul 16 WIB. Yang keenam, seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Yang ketujuh, rapat pendeta distrik atau RPD HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus 2025 diadakan rapat pendeta Distrik 22 Riau bertempat di Hotel Puraya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 72 Pekanbaru. Kita doakan semoga rapat tersebut berjalan dengan baik. Yang berikut, pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat tanggal 6 sampai tanggal 8 Agustus 2025 diadakan pembekalan kepada pendeta fungsional bertempat di Hotel Puraya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 72 Pekanbaru. Kita doakan semua acara pembekalan tersebut berjalan dengan baik. Yang kedelapan, pembekalan dan pelatihan bagi pelayan dan jemaat.
Dalam rangka mewujudkan program di tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka gereja kita akan mengadakan pelatihan dan motivasi kepada pelayan dan jemaat pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru dengan topik pelatihan adalah pelayan dan jemaat yang ditransformasi untuk mentransformasi dengan narasumber Bapak Parlindungan Marpaung, motivator yang sudah banyak memberi pelatihan SDM di gereja kita HKBP, semua kategorial ama, ina, lansia, napasobulung, remaja, guru sekolah minggu, seksi musik dan song leader, dan semua punguan kor multimedia yang ada di gereja kita diundang untuk mengikuti pelatihan ini. Mari kita doakan dan dukung kegiatan ini dengan kehadiran kita untuk mengikutinya. Yang ke-11, undangan peresmian HKBP Resort Pembatuan. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 akan diadakan acara peresmian HKBP Resort Pembatuan yang diikuti oleh Preses HKBP Distrik 22 Riau dan Pendeta Resort. Perwakilan yang mengikuti acara tersebut yaitu Kor Ama Tiberias. Yang berikutnya suara diakonia. Yang pertama seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, seksi kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan pengecekan kesehatan gratis dengan alat kuantum magnetik, resonans, serta edukasi suplemen kesehatan oleh PT Radian Group X Apotik Esa Pharma dimulai pukul 8 WIB sampai dengan jam 12 siang bertempat di ruang serbaguna atau konsistori lama. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan serta kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu, Dia mengutuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horasma dihamu salut namanginang. Orang semangat do perpakabaruan nate. Horasma dita salut namanginang. Selamat hari Minggu mak dihamu saluhna. Do iko minar-minar dohita laho manopot Yesus si marnida bohina. Adorang so upasahat berita nauli berita lasni roha di parminggota na macay toropon ala nakin nang ta bigi tikting warta jemaat di Huriata. Au hurang takasdo mulu marsitadan mulu berbahasa Indonesia hati manginang dah. Jadi palwacamu maju hami lau marsitadaan marhite hata Batak alahita di dok bangso Batak atong hupata daun madiri nami ia nami namargoar pandita gorat sihaan sarjana teologia. Jadi nunga marhasa otak kami buru nirajai ima buru tabunan jalan nama nubuanau buru sima jutak dungi sima tua buruku ima buru hutahayan kami mengula songon pimpinan jemaat manang uluan huria naro mangebati huriat tadison laho mengurupi kami dalam proses pembangunan. GB Uluan Huria HKBP Siberuang seram do warna Siberuang itu. Akka na beruang aledang beruak kami kan itu. Imajom. Jadi resort Mandaling Natal. Kami nunga 2,5 tahun mangule di si jaladak polau ikon tu kota ala posodo peau. Itu ala aha ikonadong do pengalaman di desa unang masigulu tu kota dan itahe amang situ nami itu jadi hubua kami mak dodol nah hubay kami ima dohot keripik pisang geprek tebunai itu adong do disi dungi adong piga-piga na asing at manginang songonima partidana jepek di hami tabi jala horas sian hami sudah parhalado ni huria HKBP si beruang nang songoni ruas ni huria HKBP si beruang pasahaton tuhamu salutna inanami inang padita resot padita fungsional guru huria bibil pro nang calo padita pe nang parhalado ni huriaon doh sudi ruas ni huria HKBP Pekanbaru hang tua tuhata nama masuk-masita horas madita saluna. Marilah kita mendengarkan Tuhan yang berfirman kepadamu yang ditetapkan pada minggu yang ke-7 setelah Trinitatis minggu tanggal 3 Agustus 2025 tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, pasalnya yang ketiga dimulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bapak Ibu serta saudara sekalian dapat mengamat-amati dengan seksama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.
Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pendapat, pernyataan seorang ahli yang mungkin bisa kita renungkan di minggu yang ke-7 ini. Apa itu? Dia katakan begini, begitu banyak orang di dunia ini memikirkan perubahan terhadap dunia, tetapi tidak satu pun orang di dunia ini dan tidak banyak untuk mau memikirkan merubah dirinya. Amin. Banyak orang ingin mengatakan berubahlah, berubahlah. Tapi dia tidak mau berubah. Banyak orang yang mengatakan mari kita buat perubahan. Tetapi dia tidak mau berubah terhadap dirinya. Coba kalau kita kembali dulu Bapak Ibu serta saudara sekalian, Tuhan mengendaki ada yang namanya perubahan. Kenapa saya katakan demikian? Kita buka di kitab Kejadian. Apa di situ dikatakan? Yehior Bahior. Artinya apa di situ? Artinya yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Artinya Tuhan mengendaki yang namanya perubahan. Allah mengendaki yang namanya suatu proses yang terbaik. Bumi yang tidak teratur, kaos. Tapi Allah mau membuat itu semua menjadi teratur. Bumi yang tadinya gelap, tapi Tuhan mau membuat menjadi terang. Itu sebabnya di dalam konteks kitab Kolose, kita baca di pasal 1 bahwa ternyata mereka itu awalnya adalah orang-orang Kristen yang teguh hatinya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi karena ada pengajaran-pengajaran sesat yang mempengaruhi iman mereka, sehingga iman mereka itu menjadi berubah. Banyak sekali kita di tengah-tengah masyarakat, sebelum dia memiliki jabatan, hidupnya baik. Sebelum dia kenal yang namanya uang dan kekayaan popularitas, hidupnya itu baik. Tapi ketika dia memiliki semuanya, maka dia lupa dengan dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia jatuh kepada dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan sebelum ayat yang kelima bahwa kita tidak lagi memikirkan perkara di dunia ini. Amin. Tetapi kita harus memikirkan perkara di dunia, di surga. Ada di antara kita di sini yang bisa mengatakan saya masuk surga. Tudia ho dung mate ho amanginang alusima mulubui takas talusi, saya adalah warga kerajaan sorga. Tapi tidak banyak di antara kita yang mampu memikirkan saya akan pergi ke surga. Ketika saya akan pergi ke surga, maka Paulus memberikan suatu surat untuk meneguhkan iman mereka
ada perintah, kalimat perintah dua hal. Yang pertama itu matikanlah. Yang kedua itu buanglah. Pamateho kamuma, doho boloko kamuma, akabako-bako naramai. Olo dohita manginang pamatehon akabako-bako naburuki, molo hubereng dison hata aslinya, nekrosate manang di bahasa Inggrisnya, put to death. Ambil yang jahat itu, lalu hancurkan. Aha nahurang siak kita, pangalaho nahurang dengkan, ikut olo dohita pamatehon. Ikut olo dohita mambolokon. Misalnya dikatakan Paulus di sini percabulan, mulu adong dihita manginang, na asing-asing pikiran na, mangulahon si songoni, bolok komay pamatehon. Yang artinya di situ jangan berikan kesempatan. Jangan berikan dia kehidupan. Jangan berikan dia celah. Jangan berikan dosa itu celah. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu berkomunikasi dengan iblis sama nginak. Di percobaan di padang gurun. Jadi kalau kita, jangan kita merasa diri seperti Yesus. Saya kuat. Ketika ada masuk iblis. Suara nitodi nituhatai. Ketika ada suara Roh Kudus di dalam kita, mari segera matikan, bunuh. Ini merupakan suatu kalimat yang anarkis. Matikan, berarti hanya yang boleh kita matikan adalah perbuatan duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Kemudian di ayat yang ke-9 juga, buanglah yaitu mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia, kemudian kejahatan, geram, fitnah dan lain sebagainya. Itu ada di sini, itu buang. Jadi mulu adong dopete antong-atongan ni parhalado, nan si dokot si Paulus si songonon, adong dopeti kilaho, bau bahon, ada yang mangilang. Mari kita belajar untuk membuang itu semua, mematikan itu semua. Jadi kalau selama ini kenapa bapak-bapak lebih suka pergi ke kafe? Ya, karena mungkin analisa saya, kafe kopi, ya, akai naon, laho mangalehon kopi, dan senyum. Coba joinang, dah. Senyum johamu lahu mangalehon kopi. Olo dohamu akaina, irutong. Olo do kaninang, senyum matong. Dungi aha matong, unang monang di ama ate. Ama pe, terima kasih mama cantik. Kanino, irutong ate. Boy do hita congoni, boy ate, tamulay mate. Artinya ada kekompakan. Jangan ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang jahat lagi, apalagi saling mendusta, sesama parhalado, sesama jemaat, saling mendusta, saling berbohong. Suami berbohong kepada istri, istri berbohong kepada suami, di mana lagi letaknya itu semua? Jadi kita tinggalkan itu, hentikan itu, amang inang, bapak ibu serta saudara sekalian, dan mari kenakan manusia baru. Melalui apa? Di ayat 10, konsistensi untuk mau memperbaharui dari hari ke hari, terus menerus. Amin. Jadi perubahan itu harus diawali dari sekarang, jangan besok. Dan harus kita lakukan secara konsisten. Saya mau berubah, saya tidak mau lagi menjadi bapak yang suka marah-marah terhadap anak. Saya tidak mau lagi marah-marah, suami yang marah-marah kepada istri, dan lain sebagainya. Saya tidak mau lagi menjadi bapak yang pulang sampai larut malam. Saya tidak mau lagi menjadi istri yang suka menggosip. Saya tidak mau lagi menjadi remaja naposo bulung yang melakukan yaitu hal-hal yang jahat. Tapi saya sekarang mau mengenakan baju baru, hidup baru. Amin.
Sarupa do ya manginang molo adong baju muna di lamari na lama, lehon tua kena pogos. Asa masuk baju naing baru. Ido tus. Ido. Anggodang di pakalorhamu, sedi hari adong baju na baru anon ro. Songoni manang dirita. Sedi hari bui kaluar masuk na denggani anggo nasota pakaluar na naroa. Alania manginang, saya sangat senang melayani di desa. Karena itu saya lihat GHM nate yang meresmikan gedung kita di sini ya, tahun 1986 ya Mang Sintue ya. Betul itu. Nah, gedung yang besar ini GHM Syahan. Saya baca bukunya itu. Dan itulah yang saya pegang. Jadi molo opui roh tu sadahuta, sadahuri yang mengebati, dia tidak pernah soal uang. Jadi pernah suatu saat hilanglah jasnya opung di jemuran. Opung baru sudah ketakutan karena itu adalah jas kesayangan opung. Bahasa ho songon nama biar buru ni raja. Daong mago jas muna na dia hoin na dia holongi hoin na. Bah daong pola dang namagoi adong na rikot dinalau membuati. Jadi dia tidak pernah memikirkan hal duniawi. Tapi ternyata ada jemaat yang baik hati yang sengaja membuat jasnya itu untuk membeli jasnya opung. Karena tidak tahu ukurannya berapa. Amin. Jadi saya sangat senang dari desa, pecupe di desa peda pola bohai. Ade, itu. Alania sudiro ikota tahobasi. Alania manginang kami datang. Waktu saya datang hilang laptop saya manginang. CD saya. Tapi puji Tuhan sudah dapat. Kan itu karena apa? Saya orangnya tegas. Itu. Jadi dapat sehingga kami mau membuat pagar tembok keliling dan juga bocor-bocor rumah dinas kami. Jadi saya datang dari saya lihat mah. Tabunai buang ade. Jebu di kotaon. Iru makanya mersier sudah kapal tamer ade. Tuson kami molo gudang doak kena kotor-kotor ini segijangi nga satu turu ido debu. Jadi sehera bocor masongoni. Jadi ima rohami di son. Borngin hami sahat. Hami rap do ruas do membaen dodol alame dugi keripik pisang geprek do baju sudah. Saya ikut mensaok dodol itu. Karena pendeta itu adalah harus melayani, bukan dilayani. Parhalado juga begitu. Parhalado juga harus mampu melayani jemaat. Amin. Jadi amang inang anok kami marede alay lang au na manguluhon biar huanon molo au gabe robek kanon nararai tuson. Alay makana adong sihon calon Bible Pro nami na paimahon LPP sada imay ng calon Bible Pro buru tagaul atau ngamang inang urupi hamu mahami ade. Adong dosi narara liok kamu me. Karena kita sudah hidup baru. Amin. Ido liok kamu mate amang inak dah. Kiranya ketika kita sudah seperti apa yang dikatakan epistel kita khotbah pertanyaan, segala sesuatu itu menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya dengan baik. Hebel, sia-sia. Tapi kalau kita pakai hikmat, habisuhon, hamoraun, partikian, doh dengan semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Kalau amang inang dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah itu untuk hal-hal yang baik. Pikirkanlah yang baik amang inang. Jangan pikirkan yang jahat. Lakukanlah yang baik supaya engkau hidup. Seperti saya mengatakan, kalau orang yang hidup itu biasanya ada dua cirinya. Ngoluna marparbue, jala parbue nei lam ganda. Amin. Ngoluna marparbue, jala parbue nei lam ganda. Amin. Kiranya Tuhan memberkati
kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami, agar kami Tuhan menanggalkan gaya hidup kami yang lama, dan kami mau hidup baru, hidup di dalam Engkau, seturut dengan Engkau. Karena kami adalah imitatio Christi, gambar Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami, supaya kami mampu mematikan, membuang hal-hal yang jahat dalam diri kami, hal-hal yang kotor yang ada di dalam diri kami, supaya kami Tuhan sempurna dan kami tidak memberikan ruang gerak kepada dosa. Kami mau Tuhan sadar, dan kamu mau hidup baru. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, seluruh jemaat-Mu HKBP Hang Tua Pekanbaru kota ini Tuhan. Mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan yang Engkau berkati. Berilah Tuhan berkat sukacita kepadanya. Jagai mereka Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit sesuai dengan warta jemaat tadi, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menyembuhkan. Kalau ada jemaat-Mu yang berduka Tuhan, Kau berikan penghiburan kepada mereka, keluarganya, agar mereka tetap teguh Tuhan di dalam kehidupannya. Tumbuhkanlah iman-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkatilah Ibu Pendeta Resut bersama dengan keluarga dan juga rekan-rekan full timer bersama dengan para halado. Biarlah Tuhan Engkau menaungi mereka, agar mereka Tuhan mampu melayani jemaat-Mu, sehingga ketika jemaat-Mu melihat mereka, mereka melihat Engkau. Biarlah Tuhan gereja ini Engkau boleh pakai untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Engkau buka hati, pikiran seluruh jemaat-Mu, sehingga sesuai dengan namanya Hang Tua, semakin tua, semakin luar biasa di dalam segala hal. Tinggallah Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dan gereja ini. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengarkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. So
lembut firman-Nya, sering Kau abaikan dan Kau acukan. Dari dosamu bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, Juru Selamatmu. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Selamatmu. Dengarlah Tuhanmu, hargai firman-Nya, biarlah hidup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oras sumadida sa loob ng Panginoon.
Kehebatan seorang pelayan adalah ketika dia mau dengan rendah hati menolong orang lain. Kehebatan seorang pelayan adalah ketika dia memiliki totalitas dalam hidupnya untuk memberikan dirinya, tenaganya, waktunya bagi kepentingan orang. Tidak mungkin perubahan itu dimulai dari yang lain, kecuali dari kita bisa merubah pola pikir kita. Ini pula yang menjadi dasar daripada perubahan budi. Konsep pelayanan dalam dunia profesional adalah janjikan hanya pada apa yang bisa engkau berikan dan berikanlah lebih daripada apa yang kau janjikan tersebut. Kehebatan seorang pelayan adalah ketika dia mau dengan rendah hati menolong orang lain. Kehebatan seorang pelayan adalah ketika dia memiliki totalitas dalam hidupnya untuk memberikan dirinya, tenaganya, waktunya bagi kepentingan orang. Tidak mungkin perubahan itu dimulai dari yang lain, kecuali dari kita bisa merubah pola pikir kita. Ini pula yang menjadi dasar daripada perubahan budi. Konsep pelayanan dalam dunia profesional adalah janjikan hanya pada apa yang bisa engkau berikan dan berikanlah lebih daripada apa yang kau janjikan tersebut.